Salom, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan sintua HKBP Jalan Letjen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di gedung gereja ini ataupun yang beribadah di rumah saat ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, bersukacita, pujilah. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, Engkau menghendaki agar kami hidup dan berbahagia. Berulang kali dan dalam berbagai cara Tuhan berbicara kepada kami, agar kami bangun dari kegelapan dan mengenal kebahagiaan yang dari Tuhan. Karena itu kami merendahkan diri dan memohon kepadamu, berikanlah kami Roh Kudus,
agar kami percaya akan kasih-Mu dan mendengar firman-Mu yang menjadi dasar pengharapan kami akan hidup yang kekal, yang Engkau sediakan di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Efesus 5 ayat 8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Allah Tuhan kita. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau mengampuni dosa kami orang yang hina dan tercela ini di dalam anak kesayangan-Mu. Kasihanilah kami orang yang berduka cita yang berdosa ini. Nyatakanlah di dalam hati dan jiwa kami ini akan keampunan segala dosa dan kesalahan kami itu. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan, dan ketetapan hati, supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja, sebagai korban yang hidup dan kudus, oleh sebab anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami.
Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel bagi kita pada minggu ke-12 setelah Trinitatis ini tertulis dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 19 dimulai dari ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Juga beberapa tukang jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat. Dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus yang diberitakan oleh Paulus." Mereka yang melakukan hal itu ialah 7 orang anak dari seorang imam kepala Yahudi yang bernama Skewa. Tetapi roh jahat itu menjawab, "Yesus aku kenal dan Paulus aku ketahui, tetapi kamu siapakah?" Dan orang yang dirasuk roh jahat itu menerpa mereka dan menggagahin mereka semua dan mengalahkannya, sehingga mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka ketakutanlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan-perbuatan seperti itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab-kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Dengan jalan ini makin tersiarlah firman Tuhan dan makin berkuasa. Demikianlah firman Tuhan.
Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Yesus lindungi dan menangkan kami, lihat kuasa grup yang menyerang, tiada henti ingin menyergap kami dan menghancurkan kami semua. Iblis tetap memikirkan jalannya agar umatmu selalu menderita. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Warta Jemaat Minggu ke-12 setelah Trinitatis tanggal 30 Agustus 2020. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Jumat tanggal 24 Juli 2020, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Patar Maruli Asi Naibaho ST, Restiana Borusiahan SE, alamat Jalan Biduri Bulan 2 nomor 15, RT 15, RW 03 Sumur Batu, WIK 8. 2. Buku Ibadah Renungan Harian Pelita edisi September-Oktober 2020. Dengan ini diinformasikan bahwa buku Ibadah Harian Pelita edisi September-Oktober 20 telah terbit dan telah didistribusikan melalui Sintua daerah. Buku Ibadah Pelita diberikan kepada masing-masing keluarga sebanyak 1. Namun demikian bagi jemaat yang membutuhkan lebih dari 1 untuk digunakan dalam ibadah keluarga, dapat memintanya kepada Sintua daerahnya untuk diteruskan ke kantor sekretariat gereja. Untuk pengembangan penerbitan buku ibadah harian pelita, melalui warta ini dihimbau kepada seluruh jemaat untuk mengisi amplop yang terdapat dalam buku ibadah tersebut dan menyerahkannya langsung melalui kantong persembahan Sintua daerah atau langsung kepada sekretariat gereja. 3. Pendaftaran pelajar sidi reguler antara tahun 2020 sampai dengan 2021. Dengan ini diinformasikan bahwa pendaftaran pelajar sidi reguler tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021 telah dibuka oleh Majelis Gereja terhitung sejak hari Senin tanggal 3 Agustus 2020. Untuk itu,
bagi setiap anak-anak warga jemaat yang sudah duduk di bangku kelas 1 SMU, SMK, diharapkan segera mendaftarkan diri dengan mengikuti ketentuan-ketentuan seperti yang tercatat dalam warta jemaat minggu ini. Masa pendaftaran calon pelajar CD tahun ajaran 2020-2021 akan ditutup sampai tanggal 31 Agustus 2020. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pertemuan pelajar CD dan orang tua dengan para pembina, pengajar, yang waktunya akan ditentukan segera. Demikian diinformasikan. Demikianlah warta jemaat untuk minggu ini. Yesus sahabatku yang setia, Dia banyak dalam hatiku. Sementara aku melangkah, bila Yesus jalan sertaku, bila Yesus jalan sertaku. Penuh dahat senangku bagus, selesai diiring Yesus Ubah capek saya terus, dapat anak itu aku, dapat anak itu aku. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang menguasai hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Hamo kadamang dainang ruas ni huriana ni haholongan di bagasan Kristus Yesus. Horasma dihita saluhutna. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita telah memasuki minggu ke-12 setelah Trinitatis. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku, firman Tuhan nas khotbah yang menyapa kita hari ini, sekaligus renungan bagi kita semua, tertulis dalam kitab Ulangan 18, dimulai dari ayat 9 sampai ayat 14. Bertenung dan bernubuat. Apabila engkau sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, maka janganlah engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api, ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau mereka dari
hadapanmu. Haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Sebab bangsa-bangsa yang daerahnya akan kau duduki ini mendengarkan kepada peramal atau petenung, tetapi engkau ini tidak diizinkan Tuhan Allahmu melakukan yang demikian. Demikian saudara-saudaraku pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, saya akan mengawali khotbah ini dengan kisah orang Batak yang diubahkan oleh firman Tuhan menjadi salah satu suku yang besar, suku yang terberkati, suku yang cukup diperhitungkan di tengah-tengah bangsa ini. Nommensen, seorang misionaris yang berangkat dari Jerman dengan perlengkapan iman yang sungguh, menjumpai manusia yang terbelakang budayanya, terbelakang ilmunya, terbelakang dalam berbagai hal. Negeri yang tidak dia kenal, orang yang tidak dikenalnya, bahkan terkesan pula orang-orang yang dijumpainya ganas, gemar berselisih, gemar berjudi, bahkan didengar memangsa sesamanya, percaya kepada mistik, percaya kepada roh-roh leluhur si pelebegu, menyembah berhala, memelihara kekuatan gaib, bahkan mengadakan ritual dengan mengorbankan anak-anak sebagai tumbal. Hidup mereka jauh dari Tuhan dan tidak percaya kepada Tuhan. Ke negeri seperti inilah Nommensen datang dengan iman yang teguh, dengan sebuah tekad yang nyata dalam doanya. Hidup atau mati, hidup atau mati. Biarkanlah aku berada di tengah-tengah umat yang engkau tebus ini untuk memberitakan firman-Mu dan kerajaan-Mu. Mangulu manang mate au Tuhan, paloas maau di tonga-tonga ni bangso na tinobusmon mamaritahon hatam dohot harajaunmu. Firman Tuhan diberitakan, kerajaan Allah diproklamasikan, karya keselamatan Yesus Kristus dipersaksikan, hidup di dalam penyembahan kepada Tuhan dikumandangkan. Dengan dan atas kuasa firman Tuhan ini, saudara-saudara, kehidupan orang Batak diubahkan dan dibaharui dari kegelapan kepada terang surgawi. Dan melaluinya, saudara-saudara, kehidupan orang Batak di bidang sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, kesehatan, dan perbuatan baik semakin maju, semakin berkembang, semakin bermartabat, semakin makmur dan sejahtera. Hidup orang Batak dimenangkan oleh kuasa firman Tuhan melalui Nommensen, sang misionaris. Melalui firman Tuhan, hidup orang Batak dimenangkan atas kuasa kegelapan. Saudara-saudaraku yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, nas khotbah kita hari ini adalah sebuah perintah dan ketetapan yang disampaikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan. Tuhan memperlengkapi umatnya untuk memasuki satu negeri yang baru dengan tetap berpegang kuat kepada iman percaya kepada Tuhan, saudara-saudara. Apapun tantangan yang akan dihadapi, betapapun derasnya arus godaan dan cobaan,
bagaimanapun majunya peradaban yang akan dimasuki, namun kesetiaan percaya kepada Tuhan tidak akan pernah berubah. Di tanah Kanaan, saudara-saudara, negeri yang dijanjikan oleh Tuhan untuk didiami umat Israel, bukanlah negeri yang kosong penduduknya. Di sana sudah dihuni oleh manusia yang tidak percaya kepada Tuhan. Di sana sudah dihuni oleh orang-orang Kanaan yang kuat dalam ritus penyembahan kepada berhala dengan mengorbankan anak-anak sebagai korban dalam api. Praktek animisme adalah sebagai bentuk kepercayaan orang-orang Kanaan. Itulah sebabnya saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi umat Allah, umat Israel dengan sebuah peringatan supaya jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Jangan didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Janganlah didapati seorang pun yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantra. Jangan didapati seorang pun yang bertanya kepada arwah atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Saudara-saudara, Tuhan memandang bahwa setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Yang Tuhan inginkan adalah haruslah engkau hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu. Hidup tidak bercela di hadapan Tuhan adalah hidup yang setia, adalah hidup yang beriman dan percaya hanya kepada Tuhan. Dengan demikian, masa depan menjadi masa depan yang terberkati, masa depan yang makmur, penuh sukacita, dan penuh damai sejahtera. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, sekarang kita berjalan dan hidup dalam sebuah zaman yang cepat berubah. Yang kita katakan zaman industrialisasi 4.0, era digital baru, era informasi komunikasi yang begitu sangat cepat dan mendasar. Saya katakan mendasar saudara-saudara, karena memengaruhi seluruh lini kehidupan, baik ekonomi, sosial, budaya, maupun agama. Sudah dapat dipastikan bahwa zaman industri 4.0 ini, era digital baru ini, di dalamnya akan membawa roh-roh zaman yang dapat memudarkan iman percaya kita kepada Kristus. Dan selanjutnya, meletakkan kemajuan teknologi itu sebagai pegangan, penuntun, dan penyelamat kehidupan kita. Tidak mengherankan bahwa ke depan akan banyak kita temui manusia yang menjadikan teknologi sebagai Tuhannya, bersandar kepadanya, bertanya kepadanya, berserah diri kepadanya. Kita melihat saudara-saudara, dulu bangun tidur yang dilakukan adalah berdoa. Tapi sekarang bangun tidur yang pertama dicari dan dipegang adalah alat-alat teknologi, handphone. Dari tempat tidur, berangkat dari rumah, di dalam perjalanan, di tempat kerja, pulang ke rumah, dan kembali ke tempat tidur. Yang dipegang saudaraku adalah handphone. Hampir di seluruh aktivitas, handphone tidak pernah lepas dan selalu melekat. Sepertinya teknologi era digital baru ini sepertinya sudah dijadikan sebagai ilah dalam kehidupan.
Apakah kita akan menggeser iman percaya dari Tuhan kepada berbagai kemudahan dan kenikmatan yang dibawa oleh teknologi ini? Tidak, saudara-saudaraku. Tema khotbah kita hari ini adalah menang atas kuasa kegelapan. Menang atas kuasa kegelapan. Kita semua terpanggil untuk memenangkan kuasa kegelapan yang ada sekarang ini di dalam kuasa perintah Tuhan. Jangan engkau belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa-bangsa itu. Sebagai orang Kristen, sebagai umat Allah, tidak ada yang lain kita lakukan selain berjalanlah bersama Tuhan. Berjalan bersama Tuhan itu, saudara-saudara, berarti menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan. Sekali lagi, menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya pegangan, sandaran, tuntunan, keselamatan hidup kita. Langkah demi langkah, waktu mujur atau malang, pada waktu sehat atau sakit, pada waktu cerah atau mendung, kita berpegang erat kepada Kristus, saudara-saudaraku. Di saat Kristus memegangi tangan kita, maka di sanalah akan kita temukan ketenangan. Ketenangan menjadi milik kita semua, saudara-saudaraku. Percaya diri melangkah kaki di jalan yang penuh liku dan licin serta tidak goyah. Sekalipun jalan menurun atau mendaki, bergumul atau berbeban berat. Saudara-saudaraku, mari berjalan bersama Tuhan. Itulah jaminan kehidupan masa depan yang lebih baik, lebih sejahtera, lebih damai, dan lebih bahagia. Kiranya firman Tuhan yang menyapa kita hari ini memberikan kita sebuah sikap yang pasti untuk memilih Tuhan, satu-satunya pegangan kita, sandaran kita. Dialah yang mengubahkan kehidupan kita menjadi kehidupan yang penuh damai dan penuh sejahtera. Tuhan memberkati kita semua. Horsma dihamu saluhna akadamang dainang, salam sehat dari kami. Amin. Kami mensyukuri firman yang telah kami dengarkan. Melalui firman Tuhan, hidup kami diubahkan. Kami menang dari kuasa kegelapan. Dan itu semua sudah dilakukan oleh Kristus kepada kami. Sehingga kami menjadi anak-anak kerajaan yang memperoleh keselamatan surgawi dari Tuhan. Terima kasih dan terpujilah nama Tuhan. Kiranya kami semua umat-Mu dalam zaman yang maju ini, era industri 4.0, era digital baru ini, yang kami sadari banyak membawa tantangan. Kiranya Engkau menguatkan kami, supaya iman kami tidak pernah digeser oleh kemudahan-kemudahan yang dibawa zaman ini. Tetapi kami selalu berpegang teguh kepadamu ya Tuhan Allah. Sertai seluruh umat Tuhan, sertai seluruh jemaat Tuhan. Mereka yang berada di dalam pergumulan, Tuhan kuatkan. Mereka yang berada di dalam penderitaan karena sakit, Tuhan sembuhkan dan Tuhan jamah pulihkan kehidupan mereka. Mereka yang berada di dalam penderitaan yang sangat oleh beban ekonomi, ya Tuhan Allah kuatkan mereka, supaya mereka setia kepada Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Engkau. Biarlah hidup kami selalu memuji menyembah Engkau, apapun yang kami hadapi. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, dimuliakanlah nama-Mu dan datanglah kerajaan-Mu. Amin. Sebelum kita menyerahkan persembahan kita sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, saudara-saudara,
Dengarkanlah firman Tuhan. Di dalam kitab Mazmur 50 ayat 23 dikatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Mari ambang inang kita sampaikan persembahan kita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu lunak jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Amang Inang dan saudara-saudaraku semuanya, ibadah kita sudah selesai. Kami sampaikan salam sehat untuk seluruh jemaat, untuk Amang Inang yang mengadakan ibadah di rumah. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Thank you.